Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Al-Irsyad. Saya dari Psikologi 5C dengan NIM akhir 106. Nah, pada mata kuliah Psikologi Komunitas pada hari ini, saya akan membawakan materi dengan judul Cara Pandang Kelas Bawah dalam Perubahan Sosial dalam Komunitas. Nah, dalam cara pandang kelas bawah pada psikologi komunitas ini bersifat pragmatis, dalam tanda kutip, fokus pada kebutuhan dasar dan survival oriented, di mana pada kelas bawah itu mereka menilai perubahan sosial terutama berdasarkan dampak terhadap kebutuhan dasar mereka. Contohlah pekerjaan, harga pangan, akses kesehatan, dan pendidikan. Perubahan yang membawa keuntungan langsung cenderung diterima oleh kalangan kelas bawah. Sedangkan perubahan yang memperburuk kondisi hidup dari kelas bawah itu tadi seringkali diabaikan atau ditolak. Menurut James Scott pada 1985, dalam Weapon of Weak menunjukkan bahwasanya kelompok bawah itu seringkali mengembangkan strategi bertahan hidup, everyday resistance. Misalnya dengan bekerja sampingan, barter informasi, atau solidaritas komunitas. Lalu yang kedua adalah ambivalen. Dalam tanda kutip, menerima sebagian modernisasi, menolak sebagian lainnya terhadap modernisasi. Nah, dalam sikap kelas bawah ini terhadap modernisasi itu mereka bisa dikatakan bersifat ganda. Nah, secara aspek positif, modernisasi itu membuka akses terhadap teknologi, pekerjaan baru, serta layanan publik. Tetapi pada aspek negatifnya, modernisasi itu juga membawa ancaman berupa gentrifikasi, kenaikan biaya hidup, serta hilangnya ruang tradisional. Hal itu juga dikutip pada penelitian terdahulu yang menegaskan bahwasanya modernisasi itu tidak serta-merta menghapus nilai-nilai tradisional, melainkan menciptakan kombinasi yang kompleks gitu. Lalu selanjutnya adalah bagian mengutamakan solidaritas, dalam tanda kutip gotong royong. Dalam kelas bawah itu, solidaritas itu adalah sebuah kunci dalam cara pandang kelas bawah terhadap perubahan sosial. Gotong royong, arisan, hingga bentuk antar tetangga itu berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial ketika institusi formal itu dikatakan gagal memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Robert Putnam pada tahun 2000, itu menyebutkan solidaritas itu sebagai bentuk modal sosial, yakni sumber daya yang muncul dari jejaring sosial, norma, dan kepercayaan. Lalu masyarakat golongan kelas bawah itu bisa dikatakan skeptis, dalam tanda kutip curiga terhadap institusi formal. Masyarakat kelas bawah itu mempunyai pengalaman panjang. Marginalisasi membuat kelas bawah itu memandang kebijakan formal dalam kecurigaan. Banyak program pengembangan dianggap bersifat top and down dan tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Menurut Anna Singh tahun 2005 menggambarkan bagaimana ketegangan terjadi antara wacana pembangunan global dengan pabrik lokal. Lalu yang selanjutnya adalah resistensi, dalam tanda kutip menjaga tradisi dan identitas kultural. Selain strategi ekonomi dan sosial, kelas bawah itu juga mengembangkan resistensi dalam ranah budaya. Mereka itu menolak atau mengabaikan perubahan yang dianggap mengancam identitas, nilai, atau tradisi yang mereka pegang gitu. Menurut James Scott pada 1990, menekankan bahwa resistensi kelas bawah sering bersifat tersembunyi dan tidak frontal. Misalnya tetap menjalankan ritual adat meski terdapat aturan baru yang telah mengaturnya. Oke, mungkin kita sudah sampai pada materi terakhir dalam pembahasan cara pandang kelas bawah. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih.
atas atensi dari teman-teman kalian. Kurang lebih mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.